orang biasa tapi hebat. Akan tetapi Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan mereka terus merajam Stefanus yang sedang berseru dan berkata, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Kemudian setelah berlutut, ia berseru dengan suara keras, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan sesudah mengatakannya, ia pun mati. Kisah Para Rasul 7 ayat 55, 59, dan 60. Stefanus bukanlah seorang hebat yang dipilih untuk berkhotbah di mimbar, tapi orang biasa yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin di masa gereja mula-mula. Bukankah selama ini kita tahu bahwa hamba Tuhan yang dipuja dan memiliki pengikut yang banyak adalah mereka yang berdiri di mimbar sebagai pelayan firman Tuhan atau pemimpin pujian? Hampir tidak pernah ada tempat yang mulia bagi mereka yang pelayanannya hanya sekedar mengurus hal-hal yang dianggap kecil, termasuk kunjungan bagi orang-orang miskin. Namun berbeda dengan Stefanus, dia terpilih untuk melayani orang miskin, namun dia dikenal baik serta penuh dengan Roh Kudus dan hikmat Allah. Tercatat di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Akibat orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah keberaniannya berbicara mengenai kebenaran dan memberitakan Injil tanpa takut. Dan Stefanus tidak takut berbicara tentang kebenaran, dan dengan panjang lebar ia menjelaskan sejarah bangsa Israel dan ketegaran orang Israel saat mereka menolak kehadiran Sang Juru Selamat. Kata-katanya yang pedas itu membuat murka para pemimpin agama, dan mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu sampai mati. Kalau seandainya Stefanus ditembak di kepala, tentunya ia akan mati seketika tanpa mengalami rasa sakit. Tetapi kalau dirajam batu, maka kematiannya adalah secara perlahan-lahan dan masih mengalami penderitaan karena kesakitan akibat lemparan batu tersebut. Dalam puncak kesakitannya itulah kasih itu muncul dan pengampunan diucapkan oleh Stefanus kepada para perajamnya. Ia berkata, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kata-kata pengampunan ini sama seperti gurunya, yaitu Yesus, yang juga mengampuni para penyalibnya. Tercatat dalam Lukas 23 ayat 34. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengucapkan pengampunan dan kasih semakin berkobar, dan darah Stefanus menjadi benih yang subur bagi dimulainya kegerakan penginjilan yang akan menyapu seluruh dunia. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.